Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek? Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program di mana untuk mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu program ini juga untuk mengajak Mang Cek Bicek untuk memperluas wawasan pengetahuan seputar masalah agama kita, yaitu program cawisan, ceramah, dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah pada edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dan bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1445 Hijriah. Baru saja kita melewati yaitu Idul Adha, di mana kita beribadah haji maupun ibadah kurban juga. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini yang kita telah lewati bersama-sama di 10 Zulhijjah kemarin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja semua pengorbanan dan perjuangan kita sebagaimana digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mang Cek Bicek, berbicara tentang masalah kesuksesan, semua kesuksesan merupakan ada dambaan setiap insan manusia. Anak kecil maupun kita dewasa maupun tua juga tentu saja menginginkan kesuksesan. Dan seperti apakah indikator kesuksesan itu sendiri, semua orang punya persepsi yang sangat berbeda menerjemahkan maupun mengartikan arti sebuah kesuksesannya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas sore ini, kita akan menggambarkan seperti apa kesuksesan sebagaimana yang telah digambarkan oleh agama kita Islam, yaitu sebagai syariat kita. Dan insya Allah tema pada sore ini akan kita bahas itu orang Islam yang sukses. Ya, insya Allah sama-sama akan kita bahas seperti apakah orang Islam yang sukses itu menurut pandangan Allah dan menurut pandangan syariat kita, yang insya Allah mudah-mudahan tentu saja Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tema ini akan dibahas oleh sama-sama oleh guru kita yang tercinta, yaitu Ustadz Habib Gasim Al-Kab, yang insya Allah akan membahas sama-sama kita, dan insya Allah juga akan memperjelaskan tentang bagaimana tuntunan agama Islam tentang kita meraih kesuksesan itu sendiri. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Beb? Baik, alhamdulillah. Sehat Beb? Sehat. Lancar Beb? Itu ada hanya Beb kemarin? Alhamdulillah. Semua sapi, kambing habis segala Beb? habis. Insya Allah Beb. Kemarin itu ada di sholat di mana Beb? Kebetulan Nana khutbah di Masjid Hibatul Haq. Hibatul Haq Beb. Ya. Kemarin juga. Tapi insya Allah pelaksanaan Idul Adha di sana berjalan lancar juga Beb. Alhamdulillah. Insya Allah mereka yang menjalankan ibadah haji pun diberikan Allah kesehatan. Insya Allah semua mereka akan pulang ke Indonesia, khususnya di Palembang, membawa predikat haji yang mabrur lah, insya Allah. Insya Allah menanti jemaah kita untuk pulang ke tanah air kembali Beb. Insya Allah mudah-mudahan. Beb, ini kita akan bahas tema pada sore hari ini Beb, yaitu orang Islam yang sukses Beb. Tentu saja Beb, Mang Cek Doli juga pengen sukses Beb. Mungkin selama ini Mang Cek Bicek juga, pemirsa juga pengen sukses. Tapi apa sih yang kategori sukses itu menurut syariat, tuntunan dalam agama kita, dan menurut Allah juga Beb. Mudah-mudahan sukses kita ini bukan hanya mengejar sukses katanya dunia saja Beb, tapi juga akhirat Beb. Sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pemirsa, Mang Cek Bicek kita akan bahas kembali seperti apakah orang sukses dalam kategori pandangan Islam. Dan insya Allah kami juga mengingatkan kepada Mang Cek Bicek, bagi yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 00022. Silakan jaturi pertanyaan di tema kita maupun nanti di luar tema, insya Allah akan dijawab dan dibimbing oleh guru kita tercinta. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, insya Allah luruskan niat kita mendengarkan majelis ini, majelis ilmu ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita. Insya Allah akan dibimbing oleh guru kita tercinta. Kepada Ustadz Habib Gasim Al-Kab kami persilakan Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita semua nikmatul iman, Islam, sehat walafiat, sehingga hari ini kita bersama-sama di sore Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita bersama untuk mencoba menggali ilmu-ilmu agama, karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyudinillahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah dalam kehidupannya, maka Allah jadikan mereka memahami tentang agama. Insyaallah mudah-mudahan ini adalah waktu kita untuk sedikit banyak memahami tentang al-Islam. Ikhwani rahimakumullah, sesuai tema kita hari ini, yaitu menjadi orang Islam yang sukses. Sebagaimana tadi doa yang dibacakan oleh Mang Cik Doli, ya, jadi itu doanya baginda Rasul yang paling didemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bahkan menganjurkan untuk tidak meninggalkan doa tersebut di antara doa-doa kita yang lain, yaitu minta fid dunya hasanah. Artinya apa? Minta dunia kita sukses. Dunia yang baik itu artinya dunia yang sukses. Jadi di dunia kita sukses. Dan Rasulullah tidak cuma menganjurkan itu, tapi wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga sukses. Wa qina adzabannar. Orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat tentu terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya itu kunci. Jadi siapakah orang yang sukses? Yaitu orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah orang yang sukses. Kalau di dalam Al-Quran juga disebutkan, paman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang berhasil melewati daripada jurang neraka dan masuk ke dalam syurganya Allah, itulah orang yang sukses. Artinya siapapun boleh sukses di dunia. Kita umat Islam jangan ketinggalan dengan dunia. Kita wajib mendapatkan kesuksesan. Kita mau jadi seorang pemimpin, tuntut untuk jadi seorang pemimpin. Kepingin jadi orang yang berhasil dalam perdagangan, bersungguh-sungguhlah berdagang. Ya. Jadi semua itu harus digapai dengan kesungguh-sungguhan. Mau bahagia dunia, gapai dunia dengan sungguh-sungguh. Mau bahagia di akhirat, ya kejar juga akhirat dengan sungguh-sungguh. Dan dua-duanya dimotivasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya amali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kau tuntut dunia seolah-olah kau bakal hidup tidak mati-mati lagi. Tidak, tuntutlah. Kepengen jadi seorang pemimpin, kepengen seorang polisi, kepengen jadi seorang tentara, kepengen jadi seorang hakim, dokter, dan seterusnya. Silakan. Tapi kan setiap ingin meraih kesuksesan itu tentu dengan pengorbanan. Tentu dengan pengorbanan. Kita umat Islam harus siap untuk berkorban meraih kesuksesan. Wafil akhirati hasanah. Di akhirat juga ingin sukses. Tentu dalam mengejar dunia kita tidak boleh melupakan akhirat. Setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, kita mesti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau andai kita menginginkan dunia, terus kita melepaskan Allah, kita tempuh dengan jalan halal, kita tempuh dengan jalan yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah, yakinlah di dunia kita tidak akan sukses. Ya, di dunia tidak akan sukses. Jadi ketergantungan antara dunia dan akhirat ini satu hal yang harus dijadikan satu kesatuan. Karena ketika kita menuntut dunia dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan halalkan segala macam cara, tapi cari keridhaan Allah.
Dengan apa? Dengan kita mengingat akhirat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada, kata Rasulullah. Tuntut juga akhiratmu seolah-olah kau bakal mati besok pagi. Artinya apa? Kalau kita bakal mati besok pagi, ya kita mesti hati-hati. Nyari duit, jangan nipu wong. Jadi pejabat, jangan korupsi. Jadi polisi, jangan cuma bela yang cuma tangkap yang lemah. Tapi harus menegakkan semuanya. Nah, jadi kebaikan itu akan didapat setelah kita menjadikan dunia dan akhirat itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi siapapun yang mengejar dunia tapi melupakan akhirat, dia tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Begitu kira-kira, Macek. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi Rabbana atina ini harus kita lazimkan Ustaz ya. Iya, lazimkan dan diupayakan. Bukan cuma berdoa, tapi juga berusaha. Iya. Bagaimana kita tadi beruntung di dunia maupun tapi di akhirat. Jangan sampai beruntung di dunia sago tepat di akhirat sago Ustaz. Tidak mungkin beruntung di dunia. Seorang yang melupakan akhirat, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Yakin. Karena apa? Karena dia mengejar dunia dengan melupakan akhirat. Di dunia pun dia punya risiko. Apalagi di akhirat. Nah, misalnya begini. Orang menginginkan satu kedudukan. Dia tempuh dengan jalan yang haram. Yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian setelah dia berhasil, dia melakukan hal-hal yang haram. Sebetulnya di dunia dia tidak bahagia. Di dunia juga dia terancam. Jadi jangan harap mereka akan mendapatkan dunia. Nah, yang akan mendapatkan dunia itu adalah orang-orang yang tidak melupakan akhirat. Nah, jadi dunianya akan baik, akhiratnya juga akan baik. Ustaz, tapi kalau kita bicara masalah sukses ini Ustaz ya, tapi sukses kan banyak definisi masing-masing orang. Katanya sukses itu kalau memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki pangkat, atau memiliki rumah mewah, atau memiliki anak, keturunan dan sebagainya Ustaz. Nah, bagaimana kita mengubah pola mindset ini saat bahwa sukses itu bukan hanya terbatas dengan kategori materi maupun non materi saja, tapi seperti apa tuntunan dari Islamnya Ustaz, sukses itu? Sama dengan kalimat rezeki. Kan orang-orang mengatakan rezeki itu cuma harta. Wah, aku dapat rezeki artinya dapat harta. Terus kalau dia dapat kesehatan, dia tidak anggap itu rezeki. Dia dapat persaudaraan yang indah, dia tidak anggap itu rezeki. Dia punya badan yang sehat, dia tidak anggap itu rezeki. Padahal itu semuanya rezeki dari Allah. Cuma bentuknya bermacam-macam. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahagia dengan kekayaan. Banyak orang yang kekayaannya menumpuk, tapi justru dia tersiksa dengan kekayaannya. Nah, tiap hari mikirin kekayaannya. Tiap hari dia mau menjaganya ini jangan sampai hilang. Kita jaga dulu Ustaz. Lanjut. Bahan kita insyaAllah. Mang Cek Bice, pemirsa Pal TV dirahmati Allah. Kita bahas lagi seperti apakah sukses itu dalam pandangan Islam. Kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bice, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas tema orang Islam yang sukses. Alhamdulillah kita berada di edisi hari Jumat, dan tentu saja sebagaimana tadi kita Mang Cek Doli sampaikan, orang sukses itu punya standar dan seperti apakah Islam memandang orang sukses itu. Dan ada juga orang yang mengartikan bahwa kesuksesan itu adalah ketika mereka memiliki harta yang sangat banyak, popularitas dan jabatan tinggi, saat memiliki mobil dan rumah mewah, semua orang yang mengenalnya, itulah akhir dari perjuangan. Kemudian mereka mendeklarasikan mereka adalah sebagai orang yang sukses. Tapi Islam tidak berbicara seperti itu. Mari kita akan kaji seperti apakah
kategori tuntunan orang sukses itu dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul. Dan tentu saja insya Allah mudah-mudahan hidup kita sebagaimana kita doakan lazimkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan akan insya Allah doa ini akan mudah-mudahan akan dikabulkan Allah. Insya Allah kita akan sukses di dunia, insya Allah lebih-lebih akan berkah dan beruntung di dunia, di akhirat nanti kelak. Amin, Allahumma amin. Dan Mang Cek Bijak kita akan bahas tema ini, dan Mang Cek Doli pengen memesankan kembali bagi Mang Cek Bijak yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Di tema kita maupun di luar tema silakan jaturi, insya Allah akan dijawab dan dibimbing oleh guru kita. Saat lagi kita saat insya Allah saat tadi kita sudah bahas kata Ustaz tadi itu bagaimana dia sukses ya, justru akan lebih menyakitkan atau lebih tidak berkah ketika dia sukses di dunia tapi tidak berkolerasi dengan tentang akhiratnya Ustaz. Dan insya Allah tadi Ustaz, kalau kita bicara ya orang kalau bicara sukses itu Ustaz ya memiliki tadi harta, popularitas dan sebagainya Ustaz. Dan ini mindset yang harus memang kita ubah Ustaz ya. Sebagian kita mungkin mendeklarasikan diri bahwa udah sukses alhamdulillah, padahal ketika ada anak yang tidak sholat, yang mungkin pada saat itu yang tidak menurut omongan perkataan orang tuanya, atau seorang anak yang tidak mengerjakan suatu perkara akhirat pun ya, kategori orang tuanya masih kategori sukses Ustaz ya. Yang penting anakku alhamdulillah kategori sudah mencukupi segala hal-hal yang sifat materi dan sebagainya Ustaz. Nah ini seperti apa Ustaz pandangan Islam itu sendiri Ustaz? Baik, merujuk dari doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana ahatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sudah jelas, jadi yang orang sukses itu bukan cuma sukses di dunia. Jadi sukses itu dua-duanya. Karena kehidupan ini tidak satu. Bahkan kehidupan di dunia ini adalah sarana untuk menuju kehidupan akhirat. Dunia ini kan sarana, mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini mazra'ah, ladang. Kalau kita berladang itu, berkebun itu tidak sukses, artinya kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi pandangan Islam berbeda dengan pandangan orang-orang di luar Islam. Atau orang Islam yang materi. Ya, yang pikirnya cuma kebahagiaan itu, sukses itu dipandang dari berhasilnya dia mengumpulkan harta, anak-anaknya menjadi sarjana yang punya potensi mungkin. Ya itu boleh, itu memang sukses. Itu memang sukses. Tapi dia tidak memiliki kesuksesan yang hakiki. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, dia sukses. Dia jadikan harta itu untuk mengabdi kepada Allah, barulah ini orang yang hartawan yang sukses. Ketika seorang anak mendapatkan gelar doktoral dengan pendidikannya yang sungguh-sungguh, lalu dia abdikan ilmu yang dia dapatkan untuk membela Allah, untuk membela Rasulullah, dialah seorang doktor yang sukses. Begitupun seorang pejabat yang sudah berhasil meraih jabatan, lalu dia gunakan jabatannya itu untuk membela Allah, maka dia adalah seorang pejabat yang sukses di mata Islam. Nah, jadi kita kan berbicara sukses dalam pandangan Islam, bukan pandangan di luar Islam. Maka tidak ada yang sukses di dalam Islam kalau dia tidak bisa menjadikan sukses di dunia itu berkaitan dengan suksesnya di akhirat. Karena akhir dari kesuksesan itu, kalau di dalam Islam, mati dalam husnul khatimah. Jadi anak yang sukses, anak yang betul-betul menjadikan Allah dan Rasul sebagai tambatan hatinya, dan anak yang betul-betul mencintai orang tuanya. Jadi orang tua yang sukses mendapatkan cinta dari anaknya. Cinta dalam arti dunia wal akhirat. Dia berbuat kebaikan, kebaikan itu mengalir kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya masih hidup. Apalagi kalau sudah mati, itu harapan orang tua itu adalah pahala-pahala yang dilakukan oleh anaknya.
Orang tua yang sukses, dia mendapatkan kebaikan anaknya dari dunia hingga akhirat. Nah, jadi pandangan Islam tidak lain. Islam juga menyuruh kita untuk mengejar dunia. Jadi Islam menyuruh umat Islam itu untuk berpacu. Dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Memang Allah menyuruh kita ini untuk mempergunakan semua fasilitas yang diberi Allah untuk kampung akhirat. Tapi Allah juga mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan juga, kau mesti berkompetisi di dunia. Umat Islam juga mesti maju, umat Islam juga mesti punya perusahaan, umat Islam juga mesti ada yang diproduksi. Jangan sampai segala sesuatu umat Islam berhajat dengan orang di luar Islam. Oh, sembako mesti beli dengan orang-orang di luar Islam. Bahkan hal-hal yang sepele, yang kecil, umat Islam membeli dengan orang-orang di luar Islam. Semakin hari, Islam semakin terpuruk. Semakin hari, Islam semakin miskin. Karena umat Islam sendiri tidak pernah mendukung sesama Islam. Kita misal Mang Cik Doli dirikan rumah makan, misalnya. Kita sebagai umat Islam, sebagai sahabat-sahabat dari Mang Cik Doli itu berupaya gimana supaya Doli ini maju. Terbantu kan? Terbantu. Kita sambil promosikan. Oh mungkin Mang Cik Doli tempatnya agak mahal, jual nasinya. Mahal dikit, tidak apa-apa. Sambil bantu Mang Cik Doli biar tambah maju. Oh mungkin agak kurang lemak dikit, tidak apa-apa, kayak lama-lama tambah lemak. Nah, jadi umat Islam sendiri itu mesti memberikan kesuksesan kepada yang lain, kepada sesama umat Islam. Kalau umat Islam nih punya perusahaan, misalnya kita ada umat Islam nih punya restoran yang besar, punya restoran pempek. Kita ajaklah tamu-tamu kita itu ke restoran umat Islam. Nah, kenapa? Karena kita bangga. Walaupun kita tidak ada makan gratisan di situ, kita bukan nak gratisan, tapi kita minta ridhonya Allah. Kalau dia sukses, insya Allah Allah berikan kita kesuksesan. Inilah keberkahan. Jadi keberkahan itu kalau kita bisa memberikan kebaikan, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah. Jadi memberikan kesuksesan kepada saudara kita yang sedang berbisnis, berupaya akan meraih sesuatu, itu merupakan silaturahmi kita terhadap sesama Islam. Kita membantu usaha dia, Allah akan bantu usaha kita. Nah, jadi bersihkan hati kita untuk selalu berkarya. Kita disuruh untuk menjadi umat yang siap untuk berkompetisi. Dalam segala hal, kita mesti siap agar kita mendapatkan sukses di dunia. Hanya saja bedanya kita dengan orang lain atau dengan umat lain mungkin tujuan kita sebetulnya bukan ini. Tujuan kita itu bukan dunia. Walaupun dunia ini sarana untuk menuju akhirat. Nah, jadi jangan juga umat Islam itu terdoktrin, sudahlah, tidak usah terlalu. Dunia ini kan sementara. Besok kita mati, tinggal galau. Jangan. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kata Rasulullah, kau tuntut dunia ini seolah-olah kau bakal hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kau juga gawikan untuk urusan akhirat seolah-olah kau bakal mati besok pagi. Makanya semuanya akan berjalan dengan baik. Insya Allah umat Islam yang berpedoman dengan apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Quran, dia bakal menjadi orang yang sukses di mata Islam. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ini. Ustadz, kalau kita bicara masalah kesuksesan lagi Ustadz, mungkin Mang Cik Beja itu pengen tahu Ustadz, seperti apa kriteria orang itu sukses dalam tuntunan Islam itu sendiri Ustadz, dalam pandangan agama itu sendiri Ustadz? Ya, jadi maka kita harus mengkaitkan dunia dan akhirat. Artinya apa? Oh, kita kepingin jadi apa misalnya? Jadi pemimpin. Kita berusaha. Bukan tiba-tiba ingin jadi, tapi kita memang dari awal memang sudah ada rintisan untuk itu. Dirintis. Dengan jalan yang baik. Terus tujuan tadi kita ambil juga dengan jalan yang baik. Kalau kita belum berhasil mendapatkan itu, ingat, kesuksesan di dalam Islam bukan harus mendapatkan apa yang kita gapai. Tapi kesuksesan di dalam Islam
kita bisa mengambil hatinya Allah untuk meridhoi kita. Itulah sukses di mata Islam. Nah, jadi kita sudah berusaha, bukan tidak boleh, kita boleh berusaha. Kita mesti punya perusahaan juga. Oh, paling tidak kita punya perusahaan. Ini lagi tren ini masalah misalnya kalau makanan-makanan ini mie instan. Bagaimana umat Islam juga harus punya perusahaan mie instan ini. Tapi kelebihan umat Islam satu. Misal, dia menciptakan produk mie ini, jangan sampai bisa merusak ataupun mendatangkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, jadi itu. Jadi dibatasi umat Islam di dalam melakukan sesuatu, jangan sampai mencelakakan orang lain. Jangan hanya ingin memajukan produknya, lalu memberi penyedap yang berlebihan, sehingga orang-orang yang makan produk dia tersebut bisa menyebabkan sakit atau bahkan sampai titik kulminasinya, ada yang kena stroke, ada yang mungkin kena penyakit-penyakit yang lain akibat terlalu banyak makan produksi yang kita buat tersebut. Jadi sukses di mata Islam tadi adalah sukses apa yang kita buat itu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, dan tidak sedikit pun kita melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oke, Ustaz, kalau kita bicara ini adalah zamannya Gen Z, Ustaz, ya. Zamannya generasi milenial, anak-anak muda sekarang ini, Ustaz. Mungkin seperti apakah orang tua yang harus memberikan arahan, tuntunan, bimbingan kepada anak mulai dari dia mulai dari kecil atau sampai akil baligh? Seperti apakah orang tua memberikan tuntunan kepada anak untuk mengarahkan anak biar dapat sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat? Ya, setiap gawe uji wong Palembang itu pasti dimulai dari awal. Tak pacak kita nak mulai dari tengah. Apalagi sudah di pucuk. Ya. Jadi kalau kita ngomong masalah anak itu beda lagi. Ya. Bagaimana anak itu bisa nurut sama kita? Sukses. Bagaimana anak itu bisa sukses apa yang kita menurut orang tuanya baik. Orang tua ini persiapannya dari awal, dari sejak milikan ibunya wong yang baik. Ini panjang urusannya. Tidak. Ini dulu, panjang. Siap. Ada yang penelpon kita masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terputus, Ustaz. Kita lanjut lagi, Ustaz. Jadi kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih, Mas. Oke. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ruli nih. Oke, Ibu Ruli udah suaranya udah ciren nih. Silakan Bu Ruli. Pertanyaannya, Ibu. Ya, makasih, Mas, ya. Iya, siap, Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan masalah keberhasilan dunia dan akhirat. Tapi untuk kelanjutannya juga Ustaz sudah jelaskan. Tapi kebanyakan orang sekarang ini, Ustaz, dia dunia berhasil dari hasil korupsi, sudah itu dia stop karena sudah banyak yang dikorupsi. Nah, setelah itu dia duduk di rumah pensiun, dia bagi-bagi hasil korupsi itu kepada masyarakat. Semua masyarakat yang tidak tahu kehidupan dia dari awal menganggap dia sangat baik sekali. Sangat dermawan. Membantu kebutuhan orang, apalagi di jalan agama. Sedangkan dia juga melakukan pekerjaan urusan agama. Pada asalnya tadinya uang korupsi. Sekarang anaknya juga ada yang jadi bencong, satu, ada yang jadi wanita tunasusila, dan ada yang jadi makan tidur di rumah. Tapi orang sekitar menganggap itu baik sekali karena dia suka memberi. Nah, ini apakah sukses dunia dan akhirat? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, juga satu lagi, dia kaya, habis dari uang korupsi, uang nipu, uang segala macam, dia bagi-bagi sama orang-orang itu. Waduh, baik sekali nama dia, harum. Setelah dia stop menipu, dibuka semua tabirnya. Dia orang jahat, dia orang baik. Padahal dia tadi ikut makan. Nah, ini bagaimana kita berteman sama orang begini dan menyikapinya.
Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya. Insyaallah baik. Sebetulnya kayaknya bukan 2 pertanyaan, ini 1 pertanyaan. Oke Pak Kiai, kita tahan dulu tapi Pak Kiai jawabannya. Siap. Ada nak lewat dari Pak Kiai. Oke pemirsa Bang Cek Bijak, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali penjelasan kesuksesan dari pandangan dan tuntunan agama Islam. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah yang jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita yaitu Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat kita akan membahas tema orang Islam yang sukses. Tadi telah dibahas oleh guru kita bagaimana pandangan tuntunan agama kita tentang bagaimana cara kita mencapai, menggapai itu orang yang menjadi orang yang sukses, bukan saja sukses dunia tapi terlebih-lebih lagi sukses di akhirat. Dan selalu kita temukan di dalam surat Al-Quran, itu Al-Quran selalu bicara orang-orang yang beruntung. Nah, sebagaimana juga mengkorelasikan antara orang sukses dalam kategori Al-Quran adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga dalam surat Al-Imran ayat 104 yang mana artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Mang Cek Bicek dalam definisi kategori sukses itu bukan hanya dari sisi kacamata kita saja untuk mendefinisikan orang sukses itu, tapi sukses itu adalah harus berdasarkan dari tuntunan agama kita yaitu Al-Quran dan hadis, dan tentu saja tuntunan dalam agama kita Islam sebagai rahmat sekalian alam. Ya Mang Cek Bicek akan kembali lagi. Silakan bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan, insyaallah di tema kita maupun di luar tema akan kita bimbing dan insyaallah akan dijawab oleh guru kita. Ustaz, kita balik lagi Ustaz dengan pertanyaan Ibu Ruli tadi Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan tadi beliau menanyakan terkait masalah ya kalau kita lihat hasil orang yang kategori hasil korupsi dan sebagainya, dilihat dari kacamata masyarakat mungkin dia sukses, dermawan, membagi-bagikan sedekah dan sebagainya, itu bagaimana Ustaz? Dan satu lagi pertanyaan kedua, bagaimana orang yang tiba-tiba kaya, sukses selama ini tiba-tiba ya sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan di aibnya terbongkar dan segala macam dan difitnah ataupun aib-aibnya dikeluarkan semua, itu bagaimana Ustaz? Ya. Dalam tema yang kita bahas hari ini kan sukses di mata Islam. Ya. Nah, jadi kalau orang yang berhasil menggapai kekuasaan, mengumpulkan harta, itu belum tentu sukses menurut Islam. Tapi dia sukses menurut Islam kalau dia gapai ke kepemimpinannya, dia gunakan untuk membela Allah, itu namanya orang yang sukses dalam pandangan Islam. Begitupun orang yang kaya, sukses dalam kekayaan dan dalam pandangan Islam, dia memiliki kekayaan dan dia dapat dengan cara yang baik dan dia keluarkan ke tempat-tempat yang baik. Itulah sukses menurut kacamata Islam. Seandainya dia dapatkan duit banyak itu dari hasil korupsi, ya artinya itu tidak sukses di mata Islam. Dia mau katakan sukses juga di dalam dunia, belum tentu dia aman dengan hasil korupsinya. Ya, jadi orang yang sukses di mata Islam itu orang yang dapatkan sesuatu itu dengan ridhonya Allah dan dia keluarkan pun dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia dapatkan dengan tidak ridhonya Allah, mana mungkin itu akan keluar dengan ridhonya Allah. Boleh jadi orang yang hartanya banyak dikumpulkan di korupsi, setelah hari tuanya dia sedekahkan. Ya boleh jadi orang yang terima senang. Tapi apakah ada hasil dari ia mensedekahkan harta yang ia hasil korupsinya? Nah, ini tetap akan ada hisab di sisi Allah dari mana kau dapatkan harta. Jadi kalau ada hisab itu 2, dari mana kau berikan, ya, dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan. Nah, setidaknya dia tetap akan dapat pertanyaan, dari mana harta itu kau dapat. Dan membagi-bagikan harta yang haram tidak akan membawa manfaat bagi orang yang membagikan. Boleh jadi di dunia mendapatkan julukan dia orang dermawan, orang hebat, ya. Silakan saja, tapi itu mungkin cuma ia dapatkan di dunia.
Dan kalau seandainya seperti pertanyaan yang kedua dari Bu Ruli, bahwa ada orang yang sukses luar biasa dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian dia menjadi orang yang dermawan, dan setelah itu ia terbuka aib-aibnya, ya makanya tadi dikatakan belum tentu orang yang mendapatkan kekayaan, jabatan itu dia akan betul-betul sukses di dunia. Kalau di akhirat sudah jelas nggak sukses kalau tidak dalam ridho Allah. Tapi orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah di dunia, dia juga akan mendapatkan ancaman. Makanya pejabat-pejabat yang selalu korupsi itu kan dia takut turun. Kenapa? Kalau dia turun masuk penjara, ya gak? Kalau dia turun masuk penjara, dia takut turun. Jadi dia pertahankan jabatannya dengan 1000 macam cara, dengan mengkhianati, menjelek-jelekkan siapapun musuh politiknya, dengan menggunakan kekuasaannya, tapi dia tetap juga takut karena pada saatnya dia juga akan jatuh. Nah, jadi maka orang yang sukses di mata Islam adalah sukses di pandangan Allah. Mendapatkan sesuatu dalam ridhonya Allah akan membawakan ia bahagia dunia dan akhirat. Mendapatkan sesuatu dengan tidak ridhonya Allah, dia setidaknya mungkin di dunia mungkin dia mendapatkan kebaikan, tapi di akhirat ketika menjelang mulai sakratul maut dia akan mendapatkan keburukan, dan ini bukanlah kesuksesan. Jadi sukses di mata Islam adalah sukses dalam ridhonya Allah, kekayaan yang dia dapatkan dalam ridhonya Allah, jabatan yang ia dapatkan dalam ridhonya Allah. Tapi ada tapi, umat Islam harus tetap menjadi umat yang maju. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita mesti apa yang dikatakan Rasulullah, i'mali dunya ka'annaka ta'ishu abada. Yuk kita berpacu, yuk kita berjuang, yuk kita bekerja. Semua aktivitas kebaikan harus kita jalani. Itu semua rahasia kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan sesuai rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memotivasi untuk diri saya dan kita semua, mari yuk kita umat Islam bangkit. Kita mesti berusaha, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak cuma harus berzikir di dalam masjid, ya, memuji Allah, membesarkan Allah, terus kita dari pagi sampai sore di masjid. Jangan. Aktivitas hari-hari kita itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah itu juga ibadah kepada Allah. Kita menginginkan uang untuk menghidupi diri, keluarga, membahagiakan semuanya, itu juga kewajiban kita dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempuhlah semua itu dengan sekuat tenaga dan jangan melanggar rambu-rambunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umat Islam terlambat. Jangan sampai umat Islam keterbelakangan di dalam segala hal. Jangan. Kita mesti berkompetisi untuk mendapatkan semuanya asal dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin nasihat dari saya pada sore hari ini. Dan insya Allah kalau ada mungkin sesuatu yang dari ini, Masya Allah ya Ustadz. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita boleh menyimpulkan kategorinya adalah sukses itu adalah dapat ridho Allah Ustadz ya. Ya. Jangan dapat jadi kuncinya ridho Allah. Ya. Semua mesti kita tempuh. Jadi kalau masih ada waktu nih. Betul. Jadi ada guru saya yang mulia Habib Umar Abdul Aziz kemarin menjelaskan kepada saya, kita ini yang kita inginkan uang. Ya. Kita kepingin mendapatkan uang. Karena uang itu bisa mendapatkan segala-galanya. Orang bisa dapat jabatan dengan uang. Orang bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan uang. Bagaimana dapatkan uang? Uang ini dikatakan oleh beliau dalam arti yang lain, duit. Untuk mendapatkan duit ini yang pertama doa. Kita mesti sungguh-sungguh doa. Kita jangan sombong, minta sama Allah di sepertiga malam, menangis, ya Allah berikanlah aku rezeki, berikan aku duit ya Allah. Menangis, sudahkah itu kita lakukan? Kemudian ketika masuk waktu duha, menangis lagi sama Allah, ya Allah, in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezekinya di langit turunkan ya Allah, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di perut bumi keluarin ya Allah. Wa in kana fil bahri fa'atli'hu. Kalau di dasar lautan timbulkan ya Allah. Sudahkah itu kita lakukan, meminta sungguh-sungguh? Doa. Setelah itu usaha.
Usaha yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau kita bekerja, cara bekerja. Ini adalah ibadah. Semakin baik kita bekerja, semakin baik nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah usaha, berikhtiar. Artinya apa? Jangan putus dalam usaha. Mungkin usaha ini kita belum berhasil, coba ini, coba ini, coba ini. Setelahnya baru kita yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Belum tentu yang kita usahakan itu sukses. Tapi justru ketentuan Allah. Bagaimana Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah untuk mencari apa? Seteguk air buat dirinya dan buat putranya Nabi Allah Ismail. Usahanya dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah sampai luar biasa, keliling dia untuk mendapatkan air. Ini usaha, tapi ternyata Allah berikan sesuatu justru bukan dari usahanya. Tapi yang diinginkan Allah tetap usaha. Kita mesti berusaha. Al-harokah barokah. Orang yang berusaha itu akan membawakan keberkahan. Walaupun air itu justru Allah berikan dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tapi dia sudah berusaha. Rezeki bisa Allah berikan dari min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tadinya dia tidak duga. Kok air malah keluar dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Kita Masya Allah. Memang katanya harus UUD, ujung-ujung duit. Duit ini adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan Ustaz ya, insya Allah kesuksesan kita akan dapat ridho dari Allah Ustaz. Mungkin Mang CBC pemirsa Pal TV Ustaz, masih ada yang baru bergabung setelah pasca dari sholat asar ataupun lagi pasca aktivitas kerja dan sebagainya Ustaz, ada himbauan, ada simpulan Ustaz yang mungkin disampaikan Ustaz? Ya, bagi umat Islam, carilah kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan di mata Allah bukan hanya kita bersujud, bukan hanya kita berzikir, bukan hanya kita ada di majelis taklim, tapi kesuksesan di mata Allah ketika kita berada di pasar, jadilah kita pedagang yang baik. Ketika kita berada di kantor, jadilah pegawai yang baik. Ketika kita sedang mengajar, jadilah guru yang baik. Carilah kesuksesan itu, kesuksesan di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, orang yang mencari kesuksesan berdasarkan ridha Allah, dia akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dunianya sudah baik, akhirnya baik, pasti dia waqina adzabannar, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah untuk umat Islam. Kita semangat, kita bekerja, jangan mudah kita diadu domba. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi umat yang selalu mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah Ustaz. Mata'an Allah betul hayati. Amin ya umur. Insya Allah. Dan Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, tadi berulang-ulang kali guru kita menekankan bagaimana kita orang yang sukses itu harus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara ridho, dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah juga menyebutkan di situ, yang mana artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Quran Al-Ankabut ayat 69. Mudah-mudahan ini menjadi renungan panjang kita, Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV dirahmati Allah. Mari kita gapai dan kita gapai, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita nantinya syurga yang Allah janjikan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terlepas dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Waktu sedikit masih untuk kita berdoa. Ya, silakan Ustaz. Kita berdoa sebentar. Untuk kita para pemirsa di rumah, kita berdoa semoga dari apa yang kita dapatkan sore ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Tambah lagi ya Allah ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami.
Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu ya Allah. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan semua keluarga kami ya Allah selalu berjalan dalam keridhaan-Mu. Allahumma hdina bihudak. Berikan kami petunjuk ya Allah dengan cahaya petunjuk-Mu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami ya Allah hamba yang cepat menuju keridhaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripada-Mu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan hamba yang selalu bermaksiat kepada-Mu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri kami penuh dengan dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajta. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita. Jangan kau biarkan ada penyakit pada diri ini kecuali kau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua Engkau gabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami tercinta dan Mang Cek Bicek pemirsa Paul Tinggi dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan hidayah, jalan kebaikan bagi kita semua, dan insyaallah ilmu yang kita peroleh sore hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di Paul TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan kami akhirkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل